harta bersama, kemudian dibagi dua, baru ditetapkan ini miliknya si A, ini si B. Nah, yang meninggal itulah kemudian menjadi harta warisan. Kemudian harus diingat kapan meninggalnya. Jadi tanggalnya, harinya, jadi itu harus ditanyakan kapan meninggalnya. Karena pada saat meninggalnya itulah kemudian berlaku hukum waris dan bagi yang ahli waris. Ya, seperti yang kemarin ditanyakan, kalau andai kata hari ini meninggal, kemudian besoknya meninggal anaknya misalnya, maka anaknya tetap sebagai ahli waris. Ya, itu yang kadang-kadang tidak jadi pada waktu Pak Ustaz yang datang dengan ini, bilang, kenapa ditanya kapan waktu meninggalnya? Sebenarnya itu menentukan. Iya. Itu menentukan. Siapa tahu ada ahli waris yang kemudian meninggal sebelumnya atau sesudahnya. Jadi harus diketahui itu, kalau kita akan membagi waris, itu harus jelas kapan meninggalnya. Karena setelah tahu kapan meninggalnya, yang pertama-tama di ini, siapa ahli waris yang hidup waktu itu. Di samping berapa jumlah hartanya, itu harus dijelas bahwa ahli waris yang ada yang hidup waktu itu ada ini. Karena kadang-kadang sampai sekarang rata-rata sudah tahunan berbagi. Nah, tapi kalau kemudian sudah syariat bahwa pada saat meninggal ketika kemudian sudah dibagi, itu tidak persoalan. Tetapi rata-rata sampai sekarang belum ada yang merasakan itu, kecuali anak itu Prianto sejak meninggal di luar. Saya sudah ingatkan itu bahwa setelah istrimu itu meninggal, maka kemudian tidak ada lagi haknya. Jadi orang meninggal itu setelah meninggal haknya habis. Termasuk sebagai istri sudah termasuk kemudian hartanya bukan lagi hartanya, sudah menjadi harta ahli waris, hartanya ahli waris. Nah, itu yang kemudian perlu dipisah, mana bagiannya ini, mana bagiannya ini, sehingga tidak laman, tidak bercampur baur. Itu pun seperti itu. Kemudian tentang siapa ahli waris, kira itu bisa dibaca sendiri. Di sini di Salman Rashid ini terurai 15 kalau di situ 15 laki-laki, 10 perempuan. Dari pihak laki-laki 15 ya. Dari pihak laki-laki, anak laki-laki dan anak laki, cucu bapak dari bapak ke atas, saudara. Jadi ini semua yang bisa jadi dalam ilmu itu, dekat ahli waris itu ada Dabil Furud, fardu yang mempunyai yang langsung mempunyai bagian tertentu, seperempat gitu. Selainnya di Muras ini Dabil Arham,
eh, di- dia tidak mengikuti apa, eh, dia hanya mengikuti dan nanti ahli waris yang di dalamnya. Tetapi itu eh, jelas dalam Al-Quran di surat An-Nisa apa 13 itu, bapak berapa, ibu berapa, anak berapa, suami berapa, istri berapa. Eh, Suami kalau ada anak sekian, kalau tidak anak sekian, begitu. Itu bisa dilihat di Quran, mulai dari ayat 11 barangkali. Iya. Kemudian di akhir surah Kalalah, jadi kemarin saya sampaikan Kalalah itu kemudian ada dua ayatnya, yakni di akhir surat An-Nisa itu Kalalah yang saudara sekandung atau saudara sebapak. Ya, sedangkan di ayat nomor yang ketiga seberapa itu saudara seibu, jadi berbeda. Iya, iya. Kalau saudara seibu itu seperenam kalau satu, sepertiga kalau lebih, dan saudara seibu itu sama, baik dia laki-laki maupun perempuan sama. Sedangkan saudara sebapak beda antara perempuan dan laki-laki. Tapi nanti itu dilihat itu yang kemudian jadi setelah orang meninggal, kemudian di ya kalau di 3 hari itu tidak perlu dianggapkan meninggalnya. Tapi kalau sudah lewat itu maka harus diingat tanggal meninggalnya. Sehingga kemudian setelah itu kemudian dicari siapa ahli warisnya yang hidup, ya gitu. Jadi ditentukan tanggal sekian meninggalnya A yang ahli waris. Kemudian setelah dikumpulkan harta warisannya, jadi harta warisan dulu dikumpulkan, setelah itu dicari siapa ahli warisnya. Nah, ahli waris ahli waris yang pasti dapat, seperti kemarin adalah bapak, ibu, suami, istri, anak. Itu kalau itu tidak mungkin tidak dapat. Nah, tapi kalau nenek itu terhalang dengan bapak, cucu juga terhalang dengan anak, saudara-saudara juga terhalang dengan anak. Itu yang jadi apa, kalau di undang-undang ya begitu anunya. Jadi ahli waris yang pasti dapat, ya tidak mungkin tidak dapat, ya itu. Ya. Jadi setelah tahu itu siapa yang apa yang hidup, itu baru diterapkan itu kan pembagian dalam Al-Quran. Apa? Coba gue baca di An-Nisa 11 supaya dengar bagaimana cara baca. Biar saya baca saja, Ya, Ustaz. ya. Dekat. Alhamdulillah. Langsung saya terjemahan, Ustaz. Arabnya Ya, dulu. terjemahan supaya cepat. Ya. Surah An-Nisa ayat 11. Ya. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu
bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh dari harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkannya, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Begitu. Terus? Iya. Terus? Ayat 12-nya. Ya. Ya diholakonis. Dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat, atau dibayar hutangnya, atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, maka laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau saudara perempuan seibu saja, maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Ya. Jadi setelah orang meninggal, kemudian dikumpulkan semua hartanya, kemudian dibersihkan dari zakat, zakat, kemudian utang, kemudian di fikih sebenarnya juga biaya penguburan itu juga dimasukkan, tapi rata-rata di sini kan biaya penguburan itu biasanya kemudian, tapi secara hukum biaya yang dikeluarkan, tapi bukan biaya takziah, bukan biaya takziah untuk ini. Itu takziah itu bukan takziah yang kita laksanakan sekarang, itu bukan syariat. Takziah malam-malam itu bukan syariat. Itu hanya takziah ini. Saya tidak tahu kapan mulainya, tapi waktu saya tinggalkan Selayar 61 itu tidak ada. Yang ada adalah tradisi masyarakat Bilambangi. Yang 7 hari. Bilambangi sampai malam ketiga itu panggil orang talkin, orang apa segala macam, baru makan. Hari ke-7 itu kemudian dikeka.
disembelikan Kambing. kambing. Kalau yang ini, kalau yang kaya sapi. Kalau di Selayar sapi tidak ada di Selayar dulu. Di Selayar sampai tahun 71 itu hanya 2 ekor sapi. Istilahnya sapi lambau di Matalang itu. Karena orang Selayar tidak makan sapi. Nah, jadi jadi sapi itu biar sapi itu saya tingkat 61 itu hanya 2 ekor di Matalalang itu. Jalan itu yang selalu ditambah di bawah pohon itu, karena orang Selayar tidak makan sapi. Ceritanya sapi itu dianggap makan mayat manusia. Ya, entah di mana mereka punya pengalaman. Tapi kemudian jadi sampai tahun 70 tahun 80-an barangkali itu saya ke sini. Jadi saya 61 ke Jogja. Kemudian selesai bulan 72, 3 bulan kemudian ke Kendari. 89 baru ke lagi. Itu waktu itu kalau ada pengantin, terus diketahui bahwa yang disembelih itu sapi, itu tidak banyak yang datang. Tidak banyak yang datang karena mereka masih anti sapi, karena dianggap sapi itu makan apa? Makan mayat. Ternyata kemudian tahun berapa itu? Tahun 90 berapa itu kemudian provinsi ingin mengembangkan peternakan sapi termasuk Selayar. Terus datang dokter hewan. Saya sampaikan begitu, saya bilang, Pak, untuk pengembangan sapi di sini nampak-nampaknya susah diterima oleh masyarakat. Mereka kerbau. Dia bilang kalau kerbau itu tidak bisa dipercepat. Kalau sapi bisa inseminasi, bisa pakai apa? Inseminasi itu bayi tabung kalau istilah nunya. Jadi ini disemprotkan masuk di rahim. Karena apa? Kerbau itu tidak, dia sama dengan manusia. Nanti lewat satu tahun baru muncul produksinya. Lambat. Dan tidak bisa disuntik dengan apa namanya, apa istilahnya itu. Kalau sapi bisa. Terus saya bilang yang kedua, sapi di sini dianggap makan mayat. Dia bilang tidak. Dia bilang tidak. Itu sapi yang kelemahannya bahwa dia itu selalu tidak boleh kekurangan garam. Jadi kata kalau pada sapi kalau mau jinak saja tetap bawa garam di Tangan. tangan. Itu pasti dia datang. Jadi kalau jadi bisa saja kemudian garam di dalam bungkusan kain tipis. Dan kalau mau sapinya itu jinak, pegang saya itu. Setiap dia pasti datang. Gara-gara itu maka mungkin terjadi peristiwa
dia melewati kuburan yang kemudian mungkin agak apa agak timburannya itu kurang ini, kemudian dia cium itu rasa garam, rasa asin di mayat. Nah, itulah kemudian maka dia bongkar baru dia jilat. Jadi bukan dimakan katanya, itu hanya kebetulan Tidak ada garam. dia sementara dibilang giging. Oh, gigi. Nah, Kuku. pas itu dia lewat di kuburan yang agak terbuka, dia cium itu bau garamnya itu jenazah. Wah, jadi dia cium itu maka dia jilat. Saya bawa tamu dari Makassar juga, Ustaz. Silakan. Nah, di atas situ saja. Di situ saja. Ya. Jadi pada saat dia lewat itu kemudian agak terbuka itu kuburan. Ya. Dia cium itu bau asin di kulitnya itu ini makanya dia jilat. Bukan dimakan katanya. Ya. Tapi mungkin ada peristiwa, jadi mungkin ada peristiwa ada sapi yang makan jenazah atau makan daging. Itu adalah jadi itu karena peristiwa zaman dahulu, zaman Belanda itu kemudian mendatangkan sapi dari India. Jadi sapi dari India itu yang tidak boleh dimakan. Itu sapi Bengali itu yang begitu. Itu memang ada yang buas. Itu yang dihormati oleh orang India. Karena dia punya sifat buas, dan kalau kita makan dan siapa saja yang makan dagingnya itu dia juga jadi buas. Itu yang dilarang dimakan di India. Jadi secara ilmiah katanya sebetulnya bukan karena dimuliakan atau ini, tetapi dari sudut agama begitu. Sebetulnya itu karena dia termasuk yang buas, yang buas bisa makan daging apa segala macam. Dan siapa saja yang makan, apakah ayam apa ini, itu akan jadi buas. Nah, itu di zaman Belanda mendatangkan mungkin ada di antara sekian ratus ekor ada satu. Nah, itu yang menjadi peristiwa sampai waktu itu tahun 92 barangkali. Jadi di Indonesia bisa terjadi, tapi mungkin selama 4-5 tahun mungkin tidak. Tapi jadi itu dokter hewan orang Tator, dia bilang menurut undang-undang Indonesia kalau terjadi begitu maka sapi itu harus dicari, baru disembelih, baru ditanam sampai 2 meter. Jangan sampai tercium dengan ini, karena kalau ada ayam yang makan itu dia jadi buas juga. Mungkin saya juga tidak mungkin dapat kecuali ada peristiwa seperti itu. Jadi sapi Bengali yang dilarang dimakan di India itu sebetulnya karena itu bukan karena dewa-dewa yang bukan karena dewa-dewa sebetulnya. Itu karena dia termasuk yang buas, dan mungkin di zaman Belanda itu ada beberapa ekor yang itu masuk. Ya, itu menimbulkan peristiwa.
Dibilang kalau terjadi begitu, maka harus disembelih dan ditanam jauh di bawah. Itu karena apa? Karena apa saja yang makan itu ikut buas. Ya, jadi begitu. Ya, kita kembali bahwa warisan itu adalah yang pertama kita lihat kapan meninggalnya. Harus tegas itu. Minimal harinya, karena pada saat meninggal di situ langsung harus di samping diarsipkan seluruh harta kekayaannya, kemudian ditentukan siapa ahli warisnya yang hidup. Siapa tahu dibagi lusa, besoknya meninggal salah seorang, itu tetap dapat karena dia hidup pada saat peristiwa kematian itu. waris meninggal. Jadi waktu itu ditentukan. Makanya kemudian kalau di undang-undang di kompilasi itu dikatakan 3 hari berkabung itu sudah selesai dibagi, bukan seperti kita takziah. Jadi kemarin sudah sampaikan bahwa kalau takziah itu adalah waktu takziah adalah setelah seorang meninggal sampai selesai dikuburkan, itu takziah. Itu yang dapat 2 qirat kalau kita laksanakan semuanya. Adapun takziah yang kita ini itu kalau saya katakan itu metode dakwah, bukan syariat. Tadkiratul maut nih. Ya, jadi itu metode dakwah, bukan syariat. Sehingga kalau kemudian ada yang kalau di Selayar dulu itu dulu sebelum Muhammadiyah datang itu, dan sampai sekarang masih ini adalah Bilambangi. Bilambangi itu hari ketiga, hari ke-7, hari 40, 100, 1 tahun. Jadi kalau sampai hari ketiga itu hanya kumpul-kumpul pakai talqin, pakai berzanji, baru makanan-makanan. Tapi hari ke-7 biasanya potong kekah. Kalau saya kekah potong kambing. Kalau yang kaya itu pakai kerbau dulu. Kalau sekarang pakai sapi. Nanti 40 sampai 40 100. Kalau di sini barangkali sampai 100. Kalau di Jawa kan tiap tahun. Gus Dur haulnya. Ya. Itu kalau di Selayar dulu itu, kemudian setelah Muhammadiyah kemudian diganti dengan Timporong. Jadi keluarga itu kemudian datang malam-malam sampai 3 malam itu. Tapi tidak diundang, tidak seperti diumumkan, tidak. Karena rumah begini, ya laki-laki naik di depan, ya perempuan di belakang bawa kue, bawa gula, bawa segala macam. Nanti setelah kumpul semua, lihat agak banyak, baru panggil Ustadz, bisa tolong. Itu dulu. Entah saya kesini 89 sudah mulai takziah seperti itu. Saya tanyakan seperti itu loh. Jadi untuk menghibur keluarga. Tapi dulu tidak diumumkan dan tidak siapkan makanan. Karena kan di hadis kan isnautu aman.
yang diperintahkan kan yang datang itu memberikan makan. bawa makanan. Tetapi kemudian entah bagaimana perjalanannya, saya datang kemudian banyak yang mengeluh bahwa ya karena tradisi, apalagi misalnya seorang istri masih muda tinggalkan suami, kalau tidak takziah dianggap bersyukur tidak suami gitu. Saya ada informasi ada yang berutang gara-gara itu. Iya betul itu. Ya, karena kan banyak biayanya. Tendanya berapa? Tendanya jutaan. Kemudian disiapkan ini. Tapi saya bilang enggak, susah itu dihilangkan kecuali kalau ada pejabat lah, ada orang ini yang memulai. Karena masalah seperti itu, orang bawahan itu seperti tadi, ada istri tinggalkan, kalau dia tidak takziah banyak fitnah seperti itu. Gitu. Kemudian ya juga mungkin lahan bagi mubalik untuk dapat amplop. Jadi saya bilang itu bukan semudah itu untuk dianukan, karena bahkan saya dengar di sini sudah ada yang penelitiannya kalau ada meninggal ini ya, sudah saling mendukung ya untuk bikin acara. Jadi saya bilang itu tidak bisa dianukan. Sebetulnya pernah Pak Pesepula waktu wakil bupati meninggal mamanya begitu. Tapi tidak pakai makan, tapi apa enggak tahu tidak lanjutkan waktu masih di luar jabatan gitu. Jadi kita kembali bahwa setelah meninggal kemudian yang perlu diurus adalah harta bendanya berapa dan kewajibannya, zakatnya, ada utang, ada segala macam. Jadi saya kalau di pemakaman kemudian diberikan ini, itu yang penting saya sampaikan kepada yang hadir, bisa disampaikan semua. Kalau ada yang punya yang almarhum ini berutang, saya minta disampaikan pada keluarga. Karena sebagaimana kemarin bahwa hadis mengatakan nafsul mukmin muallaq baina yadayhi, jiwa yang almarhum itu masih tergantung, belum ini tergantung kepada utangnya. Jadi dia meskipun orang baik belum bisa merasakan kenikmatan alam kubur yang dijanjikan oleh Rasul selama utangnya belum diselesaikan. Jadi tergantung di sana dia. Ya saya sampaikan begitu. Bahkan ya ini ilmu. Bahkan saya bilang begini, kalau ada sakit hati dari siapapun juga terhadap ini dan tidak mau dia maafkan kecuali dengan materi, kita siap. Jadi mungkin juga ilmu. Di hadis bahwa ada jadi kalau orang terbunuh kan harus pakai kisos. Tapi ada satu peristiwa sahabat kemudian dia bunuh seseorang itu karena ada masalah kubur atau apa. Kemudian Khalifah Umar barangkali itu kemudian entah melihat bagaimana, atau zaman Nabi melihat bagaimana ini, terus dia tawarkan kepada keluarga ini, bagaimana kalau
kisah pembunuhan itu kemudian diganti dengan denda. Dan kalau tidak salah itu 100 unta. Dengan 100 unta itu kemudian tidak jadi di kisah ini keluarga pembunuh. Iya. Ya. Jadi saya pikir begitu, siapa tahu keluarga ini kemudian hal seperti itu berlaku di Amerika, di negara Barat. Kalau kita pernah apa namanya, ya misalnya ada peristiwa kita di Amerika, kita jalan di trotoar, kemudian tiba-tiba ada mobil yang ini langsung langsung bunyi klaksonnya sampai kaget. Itu di Amerika bisa kagetnya itu bisa dituntut uang. Alasannya kenapa? Kalau serum jantung karena harus ke rumah sakit mengeluarkan biaya untuk obat kaget. Jadi di Amerika bisa kaget itu bisa didenda dengan uang. Jadi saya sampaikan begitu siapa tahu keluarga itu kemudian ada karena kalau belum dimaafkan kan dia tetap dapat siksaan di kuburnya. Jadi saya begitu. Kita kembali jadi setelah meninggal kemudian 3 hari itu mestinya masa berkabung itu kemudian keluarga membereskan itu masalah warisan. Yani mengumpulkan seluruh harta miliknya. Jadi harta miliknya kemudian tanggungannya zakat segala utang piutang dan yang lain, kemudian dicari ahli warisnya. Jadi mungkin supaya lebih ini, jadi suami istri itu punya sakara. Ya, sakara itu adalah harta bersama atau di Jawa Gonogini kalau katanya Bugis sebagai reso. Saya tidak tahu waktu itu di Bugis Cakar Makassar, Sakara Silajar, kemudian Bali Reso itu Bugis, Gonogini itu Jawa. Indonesianya harta bersama. Ya, harta bersama itu adalah semua harta yang didapat selama perkawinan oleh siapapun juga dan atas nama siapapun juga nanti di harta itu adalah sakara. Jadi kalau kita itu warisan itu yang pertama ditanya, motor ini didapat sebelum perkawinan. Kalau sesudah perkawinan tulis harta bersama. Siapa atas nama? Yang penting itu dapat setelah perkawinan. Kecuali seperti itu didapat karena warisan dari ini atau. Tapi kalau itu hasil dari ini, apakah jadi kembali gaji ASN perempuan itu sakar. Jadi ini yang diprotes oleh jadi gajinya itu sakar, SK-nya bukan, tapi gajinya sakar. Kecuali nanti ada pemisahan untuk kawin, ada perjanjian bahwa kita bisa harta seperti yang dituntut oleh Sandra Dewi di anunya ini. Jadi dikumpulkan semuanya. Setelah itu dikeluarkan apa ininya. Di sini termasuk biaya penguburan segala macam.
Ya. Setelah itu kemudian dicari ahli warisnya. Biaya penguburan itu bisa diambil dari harta sakara itu. Kalau di Islam moderasi bisa. Bisa setelah itu wasiat, biaya penguburan, utang-utang baru dibagi. Utang-utang dulu. Utang-utang itu diambil dari sakara juga. Iya, dari kan terjadinya utang itu pada masih suami istri. Jadi itu adalah WC-nya dulu. WC. WC. masuk dah. Tidak aja orang. Masuk dalam situ. Dari bensin kan. Itu utang, Ustaz. Dibayar itu utang sebelum sakara dibagi suami istri ini. Iya. Oh iya. Karena itu kan uang Bersama. utang bersama. Utang bersama juga. Bayar dulu, Jadi bayar dulu. Iya, bayar. baru ada. Berarti bersihnya baru dibagi dua. Ya. Iya, bersihnya dibagi Jadi, dua. dibayar semuanya kalau ada zakat atau apa. Semua yang termasuk kalau di semua dikatakan termasuk biaya penguburan. Tapi bukan biaya takziah. Oh iya. Bukan biaya takziah. Setelah itu kemudian kumpul dia dulu inventaris dulu siapa ahli waris. Ada ahli waris yang inti adalah bapak ibu, suami istri, anak. Itu yang inti. Kalau ada bapak atau ada anak laki-laki, itu kemudian yang lain tidak dapat. Jadi prinsip itu ada anak laki-laki, tapi sekarang termasuk anak perempuan. Jadi walat itu dalam Quran dulu tafsir Asy-Syafi'i mengatakan anak laki-laki, tapi kemudian setelah ada kasus-kasus kemudian ditelaah kembali, ternyata Ibnu Abbas mengatakan walat itu tidak semua. Sehingga muncul rad. Jadi karena anak-anak perempuan itu tidak menghabisi, tidak asobah, hanya laki-laki asobah, maka timbul rad. Kalau masih tersisa di antara tiga golongan ini kemudian, maka terjadi bisa rad ditambahkan kepada ini, kecuali suami istri. Jadi yang dapat rad hanya ibu dan anak perempuan. Karena kalau anak laki-laki habis, anak laki-laki dan bapak itu menghabiskan seluruh sisa. Ya, asobah namanya. Jadi asobah itu laki-laki yang menghabiskan sisa pembagian. Ya. Kecuali kalau tidak ada asobah seperti yang kemarin, masalah aul, masalah rod. Kalau kelebihan pembilang, maka jadi aul, penyebut dinaikkan dengan pembilang. Kalau pembilang kurang, maka begitu. Itu berarti tidak ada asobah, tidak ada laki-laki yang menghabiskan ini, jadi bapak dan anak laki-laki. Ya, tapi sekarang dalam kalalah itu kemudian diterapkan bahwa anak perempuan pun menjadi hijab bagi saudara. Kalau dulu sebelum Perpres nomor 191 itu, kalau misalnya ahli waris itu hanya meninggalkan anak perempuan dan ibu, maka saudara dapat. Tapi sekarang tidak. Asal ada anak laki-laki perempuan sama saja.
di sini pernah terjadi apa? Terjadi peristiwa kasus yang ini waktu mungkin di Ngajong di sini yang korban haji pesawat yang jatuh di Kolombo, suami istri, dia hanya punya anak satu perempuan, sehingga paman dari ibunya itu yang menggugat bahwa karena apa? Karena tidak ada anaknya laki-laki, bapaknya juga tidak ada, maka berarti saudara-saudara dari almarhum ini dapat begitu. Kemudian waktu itu saya masih di bau-bau, kemudian apa, ketuanya berpihak kepada itu, sedangkan anak-anak ini yang sudah Makassar tetap mengatakan menggunakan hukum waris perdata, sehingga dia diajukan ke PN. Berbeda lah itu putusan sampai ke Makaung itu. Jadi sejak 91 itu kemudian anak perempuan masuk dalam walat. Nanti dilihat di Quran atau di hadis, setiap walat itu sudah dianggap bahwa laki-laki perempuan, bukan lagi walat laki-laki. Itu diambil pendapat itu berdasarkan pendapat Ibnu Abbas bahwa walat dalam Al-Quran itu adalah termasuk untuk kalalang. Jadi begitu. Setelah itu kemudian dapat itu dibagi. Saya pembagiannya biar tidak jelaskan. Kan di Quran tegas bahwa kalau ada ibu bapak itu, kalau ada anak, maka bapak juga hanya dapat seperenam. Sudus kalau ada anak, seperenam. Kemudian suami istri tadi dibaca bahwa kalau misalnya istri meninggal tidak punya anak, maka suami dapat separuh. Kalau punya anak dapat 1/4. Sedangkan istri kalau suaminya meninggal tidak punya anak dapat 1/4. Kalau punya 1/8, kembali ke 1/2. Jadi kalau suami separuh, karena kalau tidak ada anak, kalau istri hanya dapat 1/4 kalau tidak ada anak. Sedangkan kalau ada anak 1/4, kalau ada anak 1/8, tetap 1/2, suami dan istri. Kemudian sisanya itu kalau ada anak laki-laki, kemudian dia ambil semua. Nanti kemudian sisa itu kemudian dibagi antara laki-laki dan perempuan 1/2. Jadi misalnya 1/6 tambah 1/4, 3 pakai 12, 2/12 tambah 35, berarti 7/12 itu adalah hak anak. Nah, kalau kemudian kalau kemudian ada laki-laki, maka kemudian 7/12 itu dibagi mereka, laki-laki 2, perempuan 1. Laki-laki pikul, perempuan. Nah, habis. Kalau ternyata bahwa hanya 1 perempuan, berarti kan di situ separuh. Separuh berarti
berarti hanya 5/12, berarti masih ada 1/12 yang tersisa. Ya. Ya, 6/12. Nah, yang 1/12 ini kemudian menjadi rod. Ya, rod itu suami istri tidak dapat rod, tidak dapat penambahan. Ya, aul pengurangannya yang bisa. Tapi kalau rod suami istri tidak dapat, berarti rod itu hanya Berlaku. bapak ibu, hanya ibu dengan anak perempuan nanti. 1/12 itu yang dipakai. Ya, jadi karena hak daripada suami itu 3/12 itu keluarkan dulu. Sisanya yang 9/12 itulah dibagi rod seperti itu. Kemudian penyebutnya dianukan ke pembilang. Jadi tadi 3/12 untuk Suami. 2/12 untuk ibu, Ya. kemudian 6/12 untuk ini, berarti hanya 5 untuk mereka, berarti 12-nya dijadikan 5, sehingga 5/5 itu dibagi sisa dari harta peninggalan setelah hak ibu dikeluarkan. Ya, kira-kira ada dia tuh penambahan. Jadi penambahannya sesuai dengan hak masing-masing. Ibu kan 1/6, ini 1/2. Untuk adilnya kalau menurut matematika begitu, penyebut dijadikan pembilang sehingga menjadi 1. Nah, itu ahli matematika yang tahu itu kira-kira betul adilnya apa tidak. Tapi begitu dijelaskan. Itu namanya rod. Rod itu suami istri tidak berhak mendapatkan rod karena dia sudah punya bagian sakar, bagian. Tapi kalau pengurangan bisa, Pengurangan dia masih kena. sehingga ahli waris lain tidak dirugikan. Jadi jangan sampai ahli waris itu kemudian dirugikan dan pembahasan seperti itu dalam Quran. Jadi itu contoh yang ini ya lain ya seperti itu juga. Misalnya kemarin yang Aul itu kemarin dianukan ada menjadi 13/12. Setelah ini maka kemudian karena di situ tidak ada suami istri, maka langsung saja menjadi 13/13. Jadi pembagiannya saya kira pembagian ini biar tidak dijelaskan bagaimana. Mungkin ada atau di sini ada contoh. Jadi tentang ahli waris Dawil Furud itu mungkin di kitab-kitab bisa dilihat dan tidak perlu dijelaskan karena itu ketentuan. Di sini ada di Sulaiman Rasyid ahli waris dari pihak laki-laki ada 15, pihak perempuan 10. Yang ke-10 adalah yang ke-15 ya laki-laki, yang ke-10
perempuan yang memerdekakan andai kata budak itu ayam ini itu bekas budak, maka yang memerdekakannya itu punya hak waris. Tapi sekarang ulama tidak ada yang berani menerapkan pengertian budak itu sampai sekarang. Padahal Quran ada. Nah, ini yang menjadi apa? Yang menjadi bahan bahan ijtihad dia akan datang. Apakah karena budak itu masuk di Quran dan berlaku sampai hari kiamat, bukan di hadis. Ini yang jadi apa? Yang jadi persoalan di kalangan ahli hukum tentang hak warisnya. Karena siapa merekam budak itu dia berhak menjadi ahli waris. Peristiwanya adalah di zaman Nabi, Aisyah mau membeli budak. Ternyata pemilik budak itu mengatakan, saya bisa jual, tapi hak warisnya tetap saya. Lapor kepada Nabi, dia mengatakan, saya mau budak itu di ini, tapi pemiliknya mengatakan, saya bisa jual, tapi hak warisnya tetap di tangan saya. Nabi mengatakan, beli saja. Syarat itu tidak berlaku kalau bertentangan dengan hukum. Jadi Nabi mengatakan beli saja, dan hak apa yang disyaratkan itu karena bertentangan dengan hukum itu tidak berlaku. Jadi ini juga menjadi bahan pertimbangan pengadilan kalau ada yang begitu. Syarat yang bertentangan dengan hukum tidak berlaku. Ya seperti itu. Wasiat lebih dari sepertiga. Misalnya ada meninggal, diwasiatkan kepada siapa? Ya, yang bukan ahli waris lebih sepertiga, maka yang lebihnya itu batal dengan sendirinya. Tapi tetap dia dapat sepertiga. Ada yang mengatakan batal semuanya, tapi saya pikir itu nanti pembahasannya kalau ada ada yang itu ada perlawanan, itu diselesaikan di pengadilan agama. Karena itu harus dipertimbangkan segala macam. Kenapa dibatalkan semua? Tapi secara hukum lebihnya itu batal dengan sendirinya. Dia ambil sepertiga saja. Ya, untuk sepertiganya itu terjadi perbedaan pendapat dan mengatakan batal semuanya. Karena batal semuanya karena wasiatnya bertentangan dengan agama. Iya. Tapi ulama mengatakan tidak, yang batal hanya lebihnya. Nah itu. Iya. Jadi kalau ada begitu terpaksa harus kalau mereka tidak sepakat, kalau yang dapat wasiat dengan ahli waris tidak sepakat, itu kemudian harus di pengadilan. Karena di pengadilan yang menanya segala macam apa pertimbangannya sampai seperti itu. Tapi yang jelas bahwa syarat yang bertentangan dengan hukum syariat itu dianggap tidak ada, tidak berlaku. Itu peristiwanya itu. Aisyah mau membeli budak di pasar budak, kemudian dipersyaratkan bahwa hak warisnya tetap pada pemilik. Tapi Nabi mengatakan tidak usah dipikirkan itu, beli saja, dan otomatis yang memberikan itulah yang ahli waris. Makanya dalam kitab-kitab yang dulu selalu ada itu. Di terakhir ahli waris itu adalah yang memerdekakan. Jadi termasuk Salman Rashid yang ke-15 laki-laki
yang ke-10 itu orang yang memberikan almarhum. Kemudian dasar bagiannya itu adalah di Quran. Itu tidak bisa bergeser. Karena itu tetap maka kemudian jadi anak kemudian anaknya anak itu mengganti bapaknya dalam pembagian jumlah pembagian. Mau tanya, kan misalnya nih mungkin sudah dibahas kemarin, tapi ini kan misalnya duda nih Ustaz, kan dia sudah dapat pembagian, istrinya meninggal, kemudian dia jadi duda, kemudian dia punya anak misalnya Ustaz, 2 laki-laki dan perempuan. Dia duda kemudian menikah lagi, dapat istri lama, kemudian anggaplah punya satu anak lagi Ustaz dari istri barunya. Kalau misalnya duda ini meninggal, itu bagaimana Ustaz pembagian hartanya untuk dari anak, apakah ada perbedaan untuk anak yang dari istri pertama dengan istri yang kedua ini? Itu maka saya tegaskan tadi bahwa 3 hari setelah meninggal sudah dibagi. Jangan tunggu sampai meninggal itu yang ditinggalkan. Anak pinak lagi. Karena kacau nanti itu lama. Jadi semestinya kalau kasus itu kalau di peragama itu dia dulu kapan meninggalnya si A. Nah, langsung kemudian dicari berapa hartanya, dicari siapa ahli warisnya. Nah, jadi anak kedua itu belum dibicarakan. Nah, ini dulu setelah itu kemudian dapat harta sekian. Nah, anak ini dapat sekian, berkawin. Jadi harta anak ini tidak masuk di situ. Sekarang kan tidak masuk karena dibagi. Nah, setelah itu kemudian kawin, dapat lagi harta sesuai dengan harta bawaannya masuk di situ. Meninggal, anak ini tuh dapat dari bapaknya. Pertama masih dapat. Iya. Tadi dari ibunya. Dari ibunya. Ya, tadi sakara ibunya. Nanti dia dapat sakara dari bapaknya. Nah, setelah meninggal bapaknya dengan istri kedua, dia dapat warisan dari sakara bapaknya. Nah, begitu namanya. Jadi kalau orang begitu, kalau ada kasus begitu, itu kemudian dia dulu kapan meninggalnya ibunya. Langsung dibagi. Sakaranya bapaknya ini ibunya, dapatlah anak dari sakara ibunya. Setelah kemudian bapaknya kawin lagi, hartanya tidak masuk lagi di situ. Pada saat bapaknya meninggal, karena bapaknya dia dapat bagian dari harta bapaknya, tadi dapat bagian dari harta mamanya. Makanya saya katakan harus jelas kapan meninggalnya, supaya jelas itu harta ini adalah sebagai anak, ya tidak mungkin menjadi ini, jadi kalau seperti tadi itu, kalau terjadi belum dibagi, kalau belum dibagi waktu meninggal mamanya, itu udah dibagi. Itu udah dibagi, kemudian anak-anaknya sudah dapat, bapaknya kemudian dapat bawa masuk, kemudian setelah meninggal bapaknya, dilihat berapa tambahan, jadi bapaknya meninggal, maka harta gonogini dia itu harta bawaan tidak masukkan dulu.
Jadi enggak harta bawahnya 100 juta dari Ya 100 juta. Kemudian Kawin dengan itu. Ya, ya, Terus bertambah jadi 200 juta. ya. Maka harta sakar mereka hanya 100. 100 yang diberikan ke anak. Ya, 100 ini tidak masuk dalam pembagian dari istri kedua. Ya. Karena dari Ya, berarti kemudian harta ditinggalkan itu hanya 150. Oh ya. Nah, itu dan dibagi ahli warisnya. Istri keduanya dengan anak keduanya. Dan Anak keduanya sama statusnya anak. sama statusnya anak kan. Iya. Oke. Kalau andai kata kemudian bukan sudah meninggal selesai kemudian meninggal nanti ada saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Ya. Jadi dia itu saudara sebapak. Nanti di dalam bagian kewarisan itu jadi harus tegas begitu. Bukan anak tiri. Jadi kembali saya jangan pakai anak tiri. Harus jelas saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Iya. Itu yang harus di ini kalau ada pengwaris itu kalau hak saudara maka harus ditegaskan ini saudara sebapak, saudara sekandung atau saudara seibu. Jangan pakai istilah tradisi saudara tiri. Tidak dapat. Kalau saudara tiri itu kalau saya yang tiri itu adalah dua dan janda kawin masing-masing punya anak. Anak bawaan. Oh itu yang Nah, itu yang tiri. Oh, iya. Tidak ada nasab. Saya ada kasus sedikit Ustaz. Jadi bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Si suami itu punya 2 istri. Sebesar 100. Syarat. Kasih Maju-maju. Suami punya 2 istri. Ya. Satu resmi negara, satu tidak resmi dalam artian siri. Apakah tetap sama haknya atau bagaimana Ustaz? Ini jadi tidak ada Nah, istilah anak pemerintah, anak agama, istri pemerintah, istri agama tidak ada. Itu yang salah. Setelah undang-undang berlaku, Iya. maka ulil amr atiullah wa rasul minkum. Kembali ke situ. Apa yang undang itu syariat. Hati-hatilah dulu. Jangan berpikir bahwa itu bukan syariat. Enggak. Itulah syariat. Kenapa syariat? Pernah begini. Poligami misalnya. Ya, orang mengatakan kan kurang mengatakan asal adil bisa poligami. Nah, itu di Arab bisa, di Malaysia bisa, Indonesia tidak. kenapa Ustaz? Tidak ada. Kenapa tidak? Bolehnya poligami itu tidak semua ulama dunia itu dibolehkan. Maroko, Maroko, Tunisia, Aljazair itu udah haram poligami. Itu yang masyarakat tidak tahu. Haram poligami. Kenapa? Karena di Quran dikatakan orang sastatiu anta dirubah Bainan nisa. sekali tidak mungkin. Walan tastatiu, tidak mungkin dik. Tidak mungkin untuk adil. Iya. Berarti syarat adil itu tidak mungkin. Makanya kemudian haram. Saya pernah ketemu apa jamaah tabligh dari Tunisia waktu di Goa. Saya tanya, bilang iya. Di Tunisia haram. Jadi jangan berpikir bahwa izin pengadilan agama itu adalah negara, bukan, itu syariat. ini dulu. Jadi perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan undang-undang perkawinan di Indonesia itu bukan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum.
sahnya nanti di hari agama nanti di Malik Yaumuddin nanti di hari agama baru kita lihat satu tidak. Tapi secara hukum di Indonesia tidak berlaku. Boleh berlaku di Saudi Arabia. Al itu Makkah. Jadi saya sampaikan bahwa undang-undang perkawinan itu adalah syariat. Itu yang pertama. Itulah ati Allah, ati Rasul, ulil amri minkum. Artinya bukan ati ulil minkum. Wa ulil amri minkum. Tapi kalau sudah ada aturan resmi baru berlaku atiu. Jadi perbedaan pendapat tentang hari raya silakan. Karena belum ada peraturan pemerintah. Nah, Ustaz, ini kan yang diakui oleh negara, suami istri yang diakui oleh negara dengan istri yang pernikahannya dengan suaminya itu diakui oleh negara dengan kan biasanya ada dua istrinya. Satu diakui oleh negara, satu yang siri tadi itu. Tidak diakui oleh siapapun juga. Oh, Berarti nggak dapat harta berarti benar-benar, itu Ustaz. anaknya dapat warisan tidak, Ustaz? Maksudnya di Indonesia tidak. Karena tidak tercatat. Kalau di agama di dalam mana nikah? Itu Tidak ada. Saya ada pertanyaan sedikit, Ustaz. Tapi ini agak agak nyeleweng ya. Maksud saya begini. Saya pernah mendebatkan satu hal, bagaimana hukumnya, maaf, anak hubungan di luar nikah itu apakah berhak juga dapat warisan atau enggak ketika misalnya diproses di kemudian hari, oh iya ternyata secara DNA ini anaknya nih, maka bla 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 dan sebagainya. Begini, anak zina itu jadi kan dikatakan hurma dzalika alal mu'minin ajar itu. Hurma ini yang menjadi persoalan. Hurma ini nikahnya atau perbuatannya. Maksud hurma dalam ayat itu, apakah perbuatan zinanya yang haram atau nikahnya yang tidak boleh? Itu khilaf. Tidak sepakat ulama. Ada yang mengatakan hurmanya di situ bukan nikahnya yang hurma, tapi perbuatan zinanya. Itu dulu. Pentafsiran dari hurma dalam ayat itu ulama bersependapat. Kemudian apa? Kita pindah. Bagaimana kalau ada anak? Yang pertama bahwa hurma di situ tidak sepakat ulama tentang haramnya perkawinan dengan pezina. Karena ada mengatakan hurmanya di situ perbuatan zina yang haram, bukan nikahnya. Itu dulu. Itu ya situ. Nah, sekarang kalau ada anak dulu dikatakan bahwa kalau ada berzina tidak boleh dan dia hamil tidak boleh dikawinkan Sampai anak lahir. nah dulu sampai dengan kompilasi hukum Islam berlaku 91. Karena ini menjadi fenomena di masyarakat, ulama-ulama membicarakan seperti itu. Dilihatlah apa alasannya wanita hamil tidak boleh kawin. Ternyata bahwa tidak ada larangan seperti tadi. Ayat itu bukan larangan itu. Hamilnya itu bukan masa iddah. Yang ideal kawin dalam masa iddah. Nah dia tidak dalam masa iddah karena tidak bersuami. Jadi boleh dinikahi. Itu berpikir dia tidak ada masa iddah. Berarti boleh, karena berarti boleh. Singkat saja.
boleh begitu. Kemudian anak ini secara hukum, anak ini meskipun dikawinkan dengan yang menzinai, tetap bukan anaknya. Kan dia bukan suaminya. Nikahnya boleh tapi Tunggu dulu. Bukan anaknya. Bahwa meskipun dia yang mengawini ini, secara hukum bukan anaknya. Dan belum sah kan? Karena dia ada sebelum ikatan perkawinan. Gitu. Itu dulu dicernakan. Enggak, saya tadi. Jadi siapapun juga yang mengawini dia, secara hukum formal bukan anaknya. Bukan hasil dari itu. Karena pernah ada kan. Itu kesimpulan hukum. Nah, itu dulu dicerna. Nah, setelah itu kemudian dilihat bahwa jangan merugikan orang Nah, itu di situ. yang bukan yang bukan perbuatannya. Jadi anak ini tidak boleh dihukum. Fitrah dia. Dia tidak tahu apa-apa. Fitrah ini. Tidak boleh dihukum. Karena dia kalau ditanya mau kamu itu, saya tidak mau. Nah, jadi jangan hukum orang yang bukan perbuatannya. Itu prinsip hukum. Oleh karena itu maka dicarilah sosial hukum atau hikmah hukum bahwa sekarang yang dicarikan payung hukum adalah anak. Itu bule itu jangan anaknya bule. Yang bule itu bapaknya. Artinya dia bisa jadi dapat juga warisan ini. Tunggu dulu. Ini dulu dianu ini. Nah, jadi kita salah menghukum orang. Iya. Yang dihukum anaknya, padahal yang berbuat Orang tua. bapak dan ibunya. Jadi sih. Jadi pertimbangan semua itu Iya. tadi. Jadi saya sebagai dianu bilang, kalau mau bule itu mamanya dan bapaknya bule, jangan anaknya bule. Jangan anak bule, tidak bapak bule dan ibu bule gitu. Sehingga jelas bahwa siapa yang bersalah, anak itu. Oleh karena itu kemudian yang dipikirkan adalah hak dari anak ini, yang tidak punya dosa. Dia punya hak wali juga. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian dicarilah hadis bahwa Solusi yang al-walad lil firash, anak itu adalah dilihat siapa yang tidur di firash, siapa yang tidur di ranjang itu, siapa yang temani mamanya. Kan mamanya tidak mungkin tidak ketahui karena Maria. ya tidak katakan bapaknya. baik. Nah, maka ditanya siapa yang pada saat anak lahir, siapa yang dipiras, artinya siapa suami dari orang ini. Nah, maka kemudian di undang-undang kompilasi Islam dikatakan bahwa wanita yang hamil bisa dikawinkan dengan orang yang menghamilinya. Nah, terus Pak Kiai Ahmad bilang, bagaimana mencari siapa yang menghamilinya? Saya bilang begini, itu di penjelasan kompilasi siapa saja yang mau menghamili dia, itulah yang menghamili. Jadi Saya goes dulu, Ustaz. jadi di penjelasan undang-undang itu, Soalnya siapa saja yang mau zaman sekarang kan banyak itu. mengawini dia, itulah yang dianggap menghamili. menghamilinya. Nanti kau tanya. Jadi siapa yang
kalau ada yang mau ini kawinkan saja, sah 100%. Berdasarkan itu al-waladu lil firash. Demi untuk hak anak ini, maka dia harus dikawinkan. Berdasarkan kepada hadis bahwa kalau dia lahir dan ada suaminya, maka itulah bapaknya. Tapi tidak bisa jadi wali. Ya. Tidak bisa jadi wali. Tidak bisa jadi wali. Apa? Tidak bisa jadi wali ketika anak itu menikah nanti. Kenapa diulangi? Ya? Apakah tidak sah waktu itu? Kalau sudah sah, kenapa diulangi lagi? Soalnya ada tidak. Kecuali tidak, dan kalau tidak sah, kenapa dikawinkan? Bukan. Tidak, maksudnya anaknya nanti itu. Anaknya. Anaknya Ketika nanti mau itu. menikah anaknya, apakah bisa jadi Tunggu dulu, ini bapaknya. dulu, jangan dulu tanpa persoalan. Ini dulu. Jadi undang-undang mengatakan, dan itu harus ditaati, mengatakan bahwa pada saat lahir Ya. dan ibunya punya suami, itulah bapaknya. Ya. Itulah bapaknya. Berlaku semua, menjadi wali, menjadi ahli waris, Ya. semua berlaku. Karena sudah jelas ada semua, bapaknya. bisa semua. Iya, kan sudah dikatakan itulah bapaknya. Ya. Al-waladu lil firash. Saya punya Anak, silakan. Anak itu adalah dilihat firash, ranjang mamanya, siapa di sini? atau secara kontekstual siapa suaminya. Kan yang berranjang itu kan suaminya. Jadi dikatakan siapa suami daripada ibu anak itu lahir, itulah bapaknya. Hukum. Nah, itu udah hukum. Jadi setelah berlaku ini, maka sudah ati undang hukum. Tadinya kalau belum ada undang-undang, silakan mau ikut amri mau tidak, seperti hari raya, silakan. Tapi kalau sudah undang-undang tidak berlaku, ati undang hukum. Paham. Nah, itu jadi sekarang kenapa begitu? Karena itu haknya anak ini yang tidak tahu apa-apa, Tiba-tiba bersalah, Tiba-tiba disalahkan. tiba-tiba disalahkan. tersangka. Jadi saya kalau Jadi bukan anak bule, Ustaz, ya, bapak bule dan ibu bule. Nah, makanya kalau saya di pengajian saya bilang, kalau mau bule, bapaknya sebut, ibunya ini ibu bule, jangan dia anak bule. Ya, tahu. Gara-gara itu kemudian setelah dewasa dia kemudian Dipanggil. masuk memorinya, Ya. mudah dia menyeleweng, karena dalam memorinya Anak bule itu. masyarakat sudah mengatakan Anak kamu. bule. Anak bule Anak terus. haram. Nah, itu harus dihindari. Kenapa terjadi dia banyak yang begitu Kasihan. terjadi? Karena pada waktu kecil memorinya sudah ada. Saya ini anak ini, saya ada laluan mudah. Padahal dilahirkan Karena dengan itu fitrah. dia sudah tertanam di ini bahwa saya ini anak begini. Nah, ini harus dibuang. Secara syariat juga tidak betul. Karena itulah dia tidak tahu apa-apa. Kenapa dia Dia begitu. nah, itulah ulama kita sampai muncul seperti ini. Jadi dihitung secara hukum, siapa pun mengawini dia tidak mungkin jadi bapaknya. Karena begitu, yang menghamili dia kawin ini bukan hanya karena dia ada sebelum dia ada sebelum ikatan nikah. Jadi siapa saja bayi yang bukan bayi ini, itu dibuang. Persoalan laki-laki perempuan ini dibuang. Tidak mungkin bikin solusi. Nah, karena itu maka pindah kepada anak.
fokus di anak. Bagaimana memberikan hak anak ini? Nah, timbullah itu bahwa tidak mungkin dapat status secara formal hukum dalil kembali kepada itu al-walad lil firash. Ya ini bisa digunakan. Maka kemudian timbullah itu boleh dikawinkan meskipun hamil, karena tidak ada secara jelas bahwa wanita hamil yang bukan masa idah yang bukan masa idah tidak ada larangan untuk kawin. Yang dilarang kawin kalau masa idah. Kalau tadi itu Ustaz, lil firash itu tadi bapak lil firash tadi itu adalah bapak yang setelah dinikahi atau Iya, setelah artinya pada saat lahir anak dilihat siapa suami mamanya. Itu siapa yang menikahi? Iya. Dia tidak bisa diberas kalau dia bukan suami. Tidak mungkin dia ya, itu dipakai ulama. Solusi ini adalah hadis ini bahwa anak ini bisa dapat bapak kalau ada suami dari mamanya. Maka kemudian dilihat apa ada larangan kawin wanita hamil bukan karena idah. Tidak ada. Disebutkan tidak ada. Nah, karena itu maka boleh kawin siapa saja. Tetapi agak halus undang-undangnya wanita hamil di luar nikah boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Agak halus itu. Ya. Nah, baru dalam penjelasan Boleh selain yang menghamilinya. siapa saja bukan saja. Oh ya, siapa saja. Ya. siapa saja yang menghamilinya itulah yang dianggap menghamili. Begitu. Kasihan. Saya sempat ditanya Pak Kemal, kenapa? Saya bilang, tunggu dulu, buka itu di penjelasan. Jadi begitu, undang-undangnya begitu, wanita hamil di nikah boleh dikawinkan dengan orang yang memilinya. Tapi dalam penjelasan aturan, siapa yang memilinya itulah yang dianggap. Kan Quran di apa An-Nur ini siapa yang menuduh zina tanpa empat ini, maka dia dianggap orang yang berdusta. Ya, Dianggap bahasa Quran begitu. Karena zina itu hanya dibuktikan dengan 4 saksi. Tidak punya saksi, maka dianggap menuduh itu adalah kali. Nah, ini dipakai itu yang dianggap sebagai. Ustaz, saya izin pamit dulu Pak. Ada meeting kerjaan di kantor. Beliau pamit Ustaz, ada meeting kerjaannya. Oh, Sebentar. Silakan. Kalau ada waktu kemudian ya, besok udah balik. yang berulang ini baru itu. Terima kasih banyak Ustaz. Saya tadi itu terngiang karena ada beberapa kasus Iya. di teman dekat. Jazakallah khair. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Salam. Jadi begitu ijtihadnya ulama. Tapi menyambung Ustaz, ini pernah ada kejadian ini kan kalau tadi kasusnya kan akhirnya ada yang menikahinya saat ada laki-laki. Tapi ada pernah kasus Ustaz, perempuan itu melahirkan anak. Seperti ini sudah kambil. Iya, melahirkan anak tapi tidak ada yang laki-laki yang menikahinya. Sampai pada anaknya pun sudah masuk SD, tidak pernah ada yang laki-laki mengawini. Jadi akhirnya akta kelahirannya itu pun atas nama ibunya. Yaitu mungkin pertanyaannya adalah bagaimana pandangan agama kalau ada kasus seperti itu, tidak ada laki-laki yang mau mengawininya sampai anak itu, bagaimana dari sudut pandang Isa ibnu Maryam. Nah. Kan Isa ibnu Maryam. Itulah. Boleh berarti.
Titik. Makanya Sudah undang-undang selesai. Iya. sejak Belanda Iya. itu namanya Naturkunde, anak alam. Ini juga anak alam. Setelah catatan sipil ada peraturan, saya tanya itu, saya bilang, bagaimana? Apakah undang-undang Belanda itu mengatakan Naturkunde itu berlaku? Iya. Jadi sekarang begitu. Kalau daftar itu ibunya Ibunya jadi ibunya yang kepala keluarga. Belanda tahu itu. Jadi aku mengatakan Isa ibnu Maryam. Jelas Quran Isa ibnu Maryam. salah itu. Makanya kalau ada anak yang lahir tanpa bapak, Iya. maka undang-undang Belanda sampai sekarang di Indonesia itu ibunya yang jadi dikakai itu ibunya. Karena bisa ya. Karena bisa. Iya, iya. Dan itu bisa jadi wali Bisa jadi wali. karena bisa jadi wali. dalam Mama jadi wali tahu. jadi wali ini ya, wali ini tidak sepakat madzhab 4 sebagai syarat sebagai Sah pernikahan. rukun. Hmm. Madzhab Hanafi wali itu bukan rukun. Jadi wali itu bukan rukun. Kalau kita ikut madzhab Syafi'i Maliki, wali terakhir adalah siapa memelihara anak itu. Dan nanti bisa wali terakhir wali itu madzhab Maliki dan Syafi'i, orang yang memelihara orang itu. Jadi karena ibunya muda lahir, dia madzhab Syafi'i mengatakan boleh jadi wali. Madzhab Maliki juga boleh. Hanafi mengatakan itu hanya pelengkap, bukan rukun. Berarti tidak sepakat ini empat Iya. mazhab ini. Jadi ulama madzhab 4 tentang wali tidak sepakat. Kalau Abu Hanifah di soal itu ibu masuk Wali. karena bukan rukun, itu hanya pelengkap. Ya, makanya kemudian ulama-ulama sepakat untuk masukkan dalam undang-undang seperti itu, Tidak sepakat. karena hukum-hukum yang menyangkut dengan kewalian dan kewarisan itu tuh tidak ada yang Sepakat dapat masuk. secara bertentangan. Tidak sepakat begitu. Seperti itu undang poligami. Jadi orang-orang di Indonesia, laki-laki yang poligami tanpa izin pengadilan agama, kalau menurut mantan ketua PTA itu berzina terus-menerus, Berzina terus menerus. tidak sah. Kecuali Karena nikah kembali. tidak ulil amri minkum. Nah, kenapa ya kita perluas? Kenapa harus pakai izin pengadilan? Pak Prof Umar Syihab waktu pertama undang pergi dilakukan, kebetulan dia memberi kuliah di Kendari. Saya termasuk asli di situ. Dia bilang, saya yang paling berbahagia dan ada perkara tentang poligami. Karena beliau mengatakan begini, ayat mengatakan tidak mungkin. Lantas tadi. Tidak mungkin. Lan, bukan lan, tidak mungkin. Oleh karena itu beliau sebelum menurut ini, apakah di sisi awal bilang harus ada penjamin yang menjamin tentang keadilan laki-laki ini. Secara penjaminan. Nah, ternyata
pemerintah mengatakan pemerintah menjamin lewat pengadilan agama gitu. Jadi dibilang saya yang paling bahagia karena saya berpendapat bahwa boleh boleh poligami asal ada jaminan Jaminannya pemerintah. keadilan laki-laki. Kalau hanya Hal ini omongannya, ya tidak mungkin. Nah, setelah kemudian undang-undang mengatakan bahwa harus izin dari pemerintah yang menjamin itu. Artinya, kalau dia tidak adil, istri pertama bisa ke agama minta keadilan. Oke. Nah, di situ kemudian seperti itu di Amerika perasaan tidak enak itu bisa diganti dengan uang. Jadi keadilan itu bukan keadilan hubungan itu, bukan keadilan keamanan. Andai kata misalnya gilirannya di rumah ini, kemudian dia tidak datang, istri gelisah. Meski mungkin hanya tikus yang lari. Jadi itu di situ bukan di hubungan, Di keamanan. keamanan, kenyamanan jiwa. Nah, itu yang kemudian bisa digugat. Oh, saya ini tadi malam suami saya tidak datang sehingga saya kemudian kurang tidur, mungkin harus tambah gizi. Artinya begitu. Nah, itu yang di mana istri ini menuntut. Jadi undang-undang mengatakan tuntut di negara lewat pengadilan. Makanya harus dapat izin sebelum kawin, harus dapat izin dulu. Nah, itulah solusi perbedaan pendapat dari ulama dunia tentang poligami. Ada mengatakan boleh, ada tidak. Maka solusinya adalah keadilan ini yang Quran mengatakan tidak mungkin. Siapa yang bisa menjamin? Nah, maka negara turun tangan lewat pengadilan agama. Maka harus minta izin dulu, supaya kalau nanti kamu tidak adil, istrimu itu bisa menuntut di sini dan resmi. Gitu. Keadilan itu bukan keadilan hubungan suami istri, bukan. Keadilan ketenangan apa? Jiwa, keamanan. Iya. Semua Tentang ketenangan jiwa, bukan. Keamanan sembako. Jadi begitu. Kalau mantan ketua saya mengatakan poligami yang tanpa izin itu zina, dosanya zina terus menerus. Itu agak keras, tapi saya pikir bisa diingat-ingat kalau ada yang, dan itu bahwa poligami itu tidak semua ulama membolehkan. Karena Quran sendiri mengatakan tidak mungkin. Sehingga Maghribi, Maroko, Tunisia, Aljazair itu haram poligami. Dan tidak ada solusi. Indonesia ada solusi. Dijamin pemerintah. Nah, keadilan itu dijamin oleh pemerintah lewat pengadilan agama. Makanya sebelum poligami minta izin dulu kepada agama. Supaya diingatkan bahwa kamu saya kasih izin tapi Kasih izin tapi kalau soal ini gitu. ketika tidak adil Itu namanya. kembali jaminan. Jadi kan banyak itu pencatatan itu kenapa harus dicatat? Itu dalam idza tadayantum bidainin Idza tadayantum bidainin faktubuhu. faktubuh.
kalau ada mengadakan kontak Utang piutang. utang piutang itu diperluas semua masalah perdata, termasuk perkawinan. jadi faktu buhu itu, dan faktu bukan sekedar orang menulis, tidak, notaris. Karena tidak bisa selesaikan kalau penulis yang bukan pejabat. Jadi harus ada pejabat pencatat. Makanya itu KUA itu pegawai PPN, pegawai pencatat nikah. Jadi itu di buku nikah itu yang tanda tangan itu PPN, bukan KUA. Bukan yang tanda tangan itu bukan KUA, PPN, pegawai pencatat nikah. Makanya ada P3 NTCR, pembantu pegawai. Kan PPN 2, 3 pembantu pegawai pencatat. Masuk mi KUA itu. Nah, itulah yang di SDS tadi. Kepala KUA itu PPN, pegawai pencatat nikah. Notaris nikah. Jadi itu tentang nikah. Makanya ada P3N, ada 3P-nya, pembantu pegawai pencatat gitu. Nikah PPN. Itu sekarang kebenaran. Jadi begitu. Hukum asal ada undang-undang negara tentang agama itu syariat, termasuk halal, haramnya bunga bank konvensional itu sudah taat. Karena sudah ulama sudah fatwakan, kemudian gara-gara itu kemudian bank syariah itu diusahakan muncul. Jadi fatwa ulama mengatakan bahwa semua bunga bank konvensional itu haram, kecuali di tempat yang belum ada bank syariah, berlaku hukum darurat, termasuk selayar. Tapi selayar tidak, hilang, sudah ada BPD syariah sekarang. Berarti darurat sudah hilang. Nanti rekeningnya dosa. Ada BPD syariah, tapi dia hanya diberikan ada ruang agak di belakang. Tapi kalau mau menabung itu lewat depan saja. Nanti saya tahu karena wakaf tunai itu harus disimpan di bank syariah. Kami ke Makassar ternyata susah di ini. Kemudian ada informasi bahwa kami jadi wakaf uang itu tersimpan di bank BPD syariah. Yang kemudian penggunanya sekarang kalau tidak salah bagi usahanya itu kalau sedikit mungkin di Harjang barangkali. Jadi itu barangkali mungkin 6 bulan barangkali baru bisa di ini karena hanya 150. Itu juga saya mau bantah itu, tapi penempatan wakaf uang itu di ini dia pakai wadiah baru zaman. Saya anggap itu salah. Cuma tidak ada kesempatan untuk saya bukan dengan Pak Ustadz, tapi karena mestinya wakaf uang itu kalau perlu dimasukkan di saham sehingga hasilnya banyak. Ini malah
Jadi begitu. Jadi sekarang ini undang perkawinan kewarisan bisnis syariah undang sudah ada. Oleh karena itu maka jangan itu. Jadi tidak ada hukum negara dan hukum agama, tidak. Setiap syariat agama yang sudah diundangkan itu syariat. Itu maksud dalam Allah terus. Jadi tidak ada lagi. Itu ramai dia Nur Hidayah senukan sampai dari Pak Jiram tidak ada hukum Indonesia dan hukum agama, tidak. Ulama hanya memilih di antara sekian pendapat ulama mana yang cocok Indonesia. Di antara sekian pendapat ini mana yang cocok Indonesia. Ya termasuk itu tentang anak Zina. Anak zina. Bahwa tidak ada larangan secara sharih, secara jelas dalam Quran hadis tentang tidak bolehnya kawin. Karena itu maka itu dilepas, dilihat anak ini, Fokus dia, jangan dirugikan. jangan fokus di 2 bulan. Muncul seperti itu bahwa harus adil, tidak mungkin menurut Quran. Bagaimana memungkinkan? Mungkin batas Maka yang mungkin adalah pemerintah yang menjamin Keadilannya. keadilannya. Itu lewat pengadilan agama. keadilan. Maka harus dapat izin dari pengadilan agama sebelum kawin, supaya dia dibilang ini kau jual. Tapi Dan kalau bisa jadi cuma belum bisa, misalnya di walinya nanti misalnya istri pertama dilewati anunya, dia menuntut 3 malam itu 5 juta atau bisa. Alasannya saya harus berobat gara-gara tidak tidur 3 malam begini. Bisa. Itu hukum Amerika. Dan saya mengatakan ada dasarnya di hadis bahwa nyawa itu bisa diganti dengan 100 unta. Sehingga kisah tidak jadi. Akhirnya yang membunuh yang membunuh ini mengganti jiwanya dengan membayar 100 unta kepada keluarga tersebut. kirimkan ke anunya namanya. Nah, itulah yang bisa ya, inilah makanya harus izin pengadilan agama supaya haknya itu yang tidak mungkin menurut konteksnya, menurut teksnya, tapi dimungkinkan dengan konteks seperti ini. Apalagi tentang warisan. Jadi cuma begitu apa? Di undang-undang begitu. Wanita hamil di luar nikah boleh dikawinkan dengan siapa yang menghamili. Itu aslinya. Tapi dalam penjelasan siapa yang mau dianggap dia yang menghamili. Menyelamat sedekah itu. Sama dengan itu orang yang dituduh zina tapi tidak bisa membuktikan dengan 4 saksi, maka dia dianggap kadhib. Itu peristiwa Aisyah. Surah An-Nur. Jadi begitu, tidak bisa membuktikan, terbukti, dan dia ajukan itu, dia dianggap
ya seperti itu dong. Jadi apa hadis al-warad al-firash di kontekstualnya begitu, bahwa harus ada untuk jaminan. Jadi bukan untuk kepentingan ibu itu, kepentingan anak. Jangan sampai dirugikan. Berarti Ustaz, contoh masih menyambung yang tadi, anggaplah anaknya sudah besar, anggaplah masuk SD nih. Kemudian kemudian ada laki-laki yang menikahi ibunya, itu bagaimana ininya Ustaz? Lanjut. Tidak bisa. Walinya. Karena di situ pada saat lahir. Kalau kan sudah jelas bahwa orang tuanya adalah ibunya. Iya. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Iya. Karena kurang menjamin Isa ibnu Maryam. Berarti warisannya hanya dia dapat dari harta ibunya, kalaupun nanti ibunya meninggal. Iya. Kalaupun ada mi bapak ininya. Kalau punya suami, kembar bahwa dia bukan anaknya karena kawinnya mamanya, gitu. Dia sudah datang bahwa ibunya yang dia bisa bawa bayi. Berarti tidak dapat dari harta bapaknya. Iya. Kecuali ada menggunakan menggunakan wasiat wajib, yang memelihara atau wasiat liwannya, Wasiat wajib. akrabin, masuk akrabin. Tapi itu kesepakatan kalau itu dia. Enggak, kalau saya yakin bahwa kalau di pengadilan akan dipegang. Oh iya, utamakan Iya, akan dipakai. Kalau memang dia kawin mamanya, tapi itu masalah istihad, sudah masalah siapa yang keputusan kehakiman itu. Tapi andai kata saya akan pakai itu. Wasiat disamakan anak angkat. Jadi tidak dapat warisan, tapi dapat karena dia sudah hubungan kejiwaan dengan anak itu. Mungkin untuk warisan tidak, tapi bisa lewat wasiat wajib kalau anak angkat dan Ada jaminan pemerintah. kan jadi anak angkat. Terus jadi anak angkat. Tapi itu mungkin kita tidak sepakat karena itu sudah masalah istiadia. Berarti sama statusnya dengan anak adopsi, Ustaz. Iya. Dia anak angkat. Iya, anak angkat. Cuma dijadukan kalau ada temannya mau angkat anak, jangan di luar negeri. Karena di luar negeri itu yang itu langsung bin itu. Sehingga kemudian kacau, dia sudah dapat warisan. Kalau di beragama hanya hak memelihara saja, tetapi itu binti siapa tetap Dengan nama di putusan itu tetap nama bapaknya ditentukan. Ini tidak, bapaknya diganti dengan bapak angkat. Bapak angkatnya, bapak adopsi. Ya. Jadi nanti haknya itu secara syariat kabur. Jadi kalau ada yang mau angkat anak, bukan karena benci, tidak, masalah hukum. Karena putusan di pengadilan agama berbeda. Kalau putusan di pengadilan agama itu hanya hak memelihara. Jadi bapaknya tetap bapak asli. Sedangkan di pengadilan negeri bapaknya diganti dengan bapak angkat.
berarti harus di pengadilan negeri. Iya. Nah, jadi jangan bukan karena saya tidak, ini masalah hak hak syariat yang berbeda nanti. Langsung Ya, kalau di hari kemudian warisan dibagi itu beda. Kalau di agama itu hanya maksimal sepertiga, karena di putusan itu hanya hak mengasuh, bukan hak. Jadi darah itu tidak hubungan darah tidak diputus, kebenaran negeri putus. Sedangkan di ayat mengatakan aku kenalku. Jangan panggil anak angkat menjadi anak. Ud'uhum li abaihim Ya. huwa aqsatu indallah. Panggil mereka dengan nama bapaknya. Tidak boleh. Itu melanggar. Jadi saya bukan ini masa syariat agama yang kabur kalau di yang Peristiwanya Zaid itu tadi. ya, Peristiwa Zaid bin Haritha. gitu. Ya. Agak